Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala yudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wa ma tabi'u bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan rasa nikmat ibadah dan ketaatan kepadanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul 3 obat untuk penyakit hati. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita sadari bahwa umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan suatu ibadah. Umumnya manusia sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mengapa? Kita semua akan memiliki jawaban yang sama, karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya, sehingga dia bergeliman dengan kemaksiatan. Namun dia tidak merasa bersalah. Ada yang hati nuraninya lebih berdominasi sehingga dia menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati para sahabat, sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya, sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini akan merasakan kelezatannya. Yang menjadi tanda-tanda kita mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Bisa jadi bahkan termaksud kita. Seringkali kita menganggap ketaatan itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah kenikmatan iman itu? Sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit akan susah makan, dan semua terasa pahit. Kelezatan apapun, jenis makanan apapun yang diberikan, orang sakit akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit. Soto pahit, sate pahit, bahkan sesuatu apapun rasanya pahit. Kenapa demikian? Karena dia sedang sakit. Seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya.
Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit, berusaha menolak. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman. Karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Hadirin yang berbahagia, untuk bisa mengembalikan kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati penyakit itu. Jika sakit ini dibiarkan selamanya, kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasiennya, dia akan memberikan 3 hal. Yang pertama yaitu menjaga kekuatan, yang kedua melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memaparkan penyakitnya, dan yang ketiga menghilangkan penyakit yang ada pada dirinya. Obat yang diberikan oleh seorang dokter itu semuanya berbeda-beda, sesuai dengan jenis tingkat penyakit yang diderita oleh pasien. Dokter akan memberikan penanganan yang lebih ketika sakit yang diderita pasien itu cukup parah. Bahkan sampai harus dirawat di ruang ICU. Dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Semua hal yang mereka yang sakit hatinya itu penyakit yang diderita sangat parah, karena pelanggaran yang dilakukan adalah dosa besar. Syariat memberikan sampai pada saraf atau hukuman had seperti cambuk, potongan tangan, atau denda hingga rajam. Sebagaimana Anda tidak dibenarkan untuk menuduh dokter kejam karena melakukan bedah operasi atau amputasi. Anda juga sangat tidak dibenarkan mengatakan Islam kejam karena memberikan hukuman kematian. Allahu a'lam. Sungguh Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.